Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan sedikit tentang apakah itu olah daya metabolisme. Olah daya metabolisme adalah upaya penyediaan energi untuk gerak. Juga ada dua mekanisme yang ditinjau dari keterlibatan oksigen, yaitu olah daya aerobik dan olah daya anaerobik. Olah daya aerobik yaitu adalah latihan jenis ketahanan yang meningkatkan detak jantung dan laju pernapasan seseorang dalam jangka waktu yang relatif sama. Sedangkan latihan anaerobik adalah latihan yang melibatkan aktivitas intens yang dengan waktu singkat. Olah daya anaerobik dan aerobik adalah mekanisme penyediaan daya atau energi tenaga untuk mewujudkan gerak. Olah daya anaerobik langsung mewujudkan gerak dan merupakan kemampuan endogen primer. Dalam hal ini otot. Olah daya aerobik juga dilaksanakan oleh S1 atau otot, tetapi intensitas dan durasi kelangsungannya tergantung pada kemampuan fungsional S2 dalam memasok oksigen. Artinya tanpa peran serta ES2 olah daya aerobik tidak mungkin terlaksana dan aktivitas gerak ES1 akan segera terhenti. Makin tinggi kemampuan fungsional ES2, makin tegar kelangsungan penampilan ES1. Dengan demikian, maka seperti halnya ES2 adalah pendukung bagi penampilan ES1. Kedua-duanya terjadi pada ES1, dalam hal ini otot. Hal ini disebabkan karena olah daya untuk bentuk aktivitas apapun selalu dimulai dengan olah daya anaerobik dan akan harus diikuti oleh olah daya aerobik selama aktivitas fisik maupun selama istirahat. Besar olah daya anaerobik menunjukkan besar tuntutan atau keperluan O2 atau oksigen yang akan terwujud sebagai berat atau intensitas gerak atau kerja yang sedang dilakukan. Dengan demikian, maka ketidakmampuan olah daya aerobik, kemampuan ES2 memasok oksigen untuk mengimbangi tuntutan olah daya anaerobik akan menyebabkan olahraga terpaksa harus dihentikan karena seluruh kapasitas anaerobik sudah habis terpakai, atau intensitas gerak atau kerja yang sedang dilakukan harus dikurangi sampai olah daya anaerobik dapat diimbangi lagi oleh tingkat kemampuan olah daya aerobik yang dimiliki pada saat itu. Kriteria apakah sesuatu olahraga anaerobik atau aerobik yang ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama intensitas, yang berarti besar olah daya anaerobik yang sedang terjadi. Kemudian kedua yaitu durasi, yang menunjukkan beberapa besar peran olah daya aerobik yang menyertai. Memang terdapat hubungan erat antara intensitas dan durasi, yaitu yang pertama olahraga dengan intensitas tinggi, olahraga anaerobik dominan, tidak mungkin dengan durasi panjang. Intensitas atau beban olahraga demikian disebut sebagai intensitas atau beban olahraga submaksimal load, atau intensitas atau beban olahraga normal load. Intensitas atau beban olahraga yang tepat menggunakan oksigen sebanyak VO2 max disebut olahraga dengan intensitas atau beban maksimal load atau crash load. Pada olahraga dengan intensitas di atas maksimal atau supra maksimal sama dengan overload. Kebanyakan olah daya anaerobik, kemampuan olah daya aerobik maksimal VO2 max. Keadaan demikian anaerobik lebih baik daripada aerobik juga terjadi pada awal melakukan olahraga, tetapi dalam hal tersebut kondisi itu belum dapat dikatakan sebagai kondisi overload. Oleh karena pada saat itu ES2 sedang dalam masa penyesuaian dengan beban kinerja yang dihadapi untuk menuju kepada fungsinya yang maksimal untuk menghasilkan VO2 max.